Halo abang-abang Mpompo yang ganteng dan baik hati, tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan. Jangan lupa ya, susu brebrek, subrek. Ili, keke, like, SAH, rere, sare. Buset dah, share kali, malu-maluin gua aja lu. Kan tulisannya sare lai. Kakak. Dasar pala besi. Selamat menikmati. Hei, silangkap lai. Cepat kalian lari. Silangkap lai. Tapi bangun. Udah jangan bikin saya. Cepat lari. Ayo toh, cepetan. Silangkap lai. Silangkap lai. Silangkap lai. Silangkap lai. Ampun. Lak lai. Lak nai. Ampun. Lak lai. Lak nai. Lak lai. Lak nai. Wah, itu ada orang, Cup. Ayo kita tanya. Emang lu bisa ngomongnya toh? Ya kita pakai bahasa Inggris lah. Bilang, excuse me, do you know where the police station? Apa nih itu artinya? Permisi, apakah kamu tahu di mana kantor polisi? Terus kalau dia nggak ngerti bahasa Inggris, bagaimana yo? Ya setidaknya kita usaha dulu, Medet. Ayo kita tanya orang itu, Cup. Excuse me, mister, do you know where the police station? Hah? Police? Kalangkong hap, nakai sarapat halakai. Oh, police station di sana. Nai, nak nai. Police station, nak nai. Thank you, mister. Sawadikap. Ayo, Cup, di sana, Cup, katanya. Kuy, gaskan. Istirahat dulu, Cup. Mana nih kantor polisinya? Udah 2 jam nyari nggak ketemu-temu. Iya, yo. Apa jangan-jangan orang itu bohong, yo? Pokoknya kita harus cepet-cepet cari kantor polisi toh. Kesian nasi Pamul toh. Pasti dia disiksa di sana. Iya, Nyong juga tahu. Kan kamu juga tahu kalau sampai saat ini kita belum nemuin kantor polisi nih. Di mana? Kepriben sih? Terus bagaimana ini kita carinya? Ya udah tahu, jangan tanya Nyong lah. Udah, telepon Babel aja toh. Biar Babel bisa nelpon Pak Purwanto. Ah, janda. Nyong gak mau kalau sampai bapaknya tahu kalau Nyong kerja jadi admin slot, Cup. Yang ada nanti bapaknya malu di kampung. Yelah, bapak gue juga pasti malu toh. Abisah mau bagaimana lagi? Ya sabar, iki Nyong lagi mikir. Wah, gimana kalau kita live TikTok gue toh? Kita minta tolong sama warga Indo yang tinggal di Kamboja. Siapa tahu ada yang deket-deket sini. Wah, itu bagus itu. Yus, kita live, Cup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan. Tolong kami terjebak di Kamboja. Bagi siapapun orang yang punya kenalan di Kamboja atau orang Kamboja sendiri yang mengerti bahasa kita, saya harap bisa menolong saya di sini. Iya, Mas, kami korban penipuan. Ya, Mas, kami nggak tahu bakalan kayak gini. Gimana toh? Banyak nih yang nonton. Langsung rame, Cup. Ya udah, ngoceh aja terus toh. Kasih tahu kalau kita kejebak di sini. Saya nggak tahu nama lokasinya, Mas. Soalnya plang-plang di jalanan pakai bahasa Kamboja. Jadi Nyong orang iso baca nih. Selamat malam, kawan-kawan. Bagi siapapun orang yang punya kenalan di Kamboja atau orang Kamboja sendiri lah, yang kayak gue kenal nih bocah. Siapa ya? Menolong saya di sini. Nya, Duer mau keluar dulu ya. Luer, lu kenapa lagi nih sama bocah? Kayaknya orang sini ya. Yang mengerti bahasa kita, saya harap bisa menolong saya di sini. Anaknya RT Parno itu, si Yanto. Lagi ngapain itu dia? Lah, ini dia lagi live TikTok. Minta tolong, Wer. Katanya sih kejebak di Kamboja. Wah, iya. Dia kan kerja di luar negeri. Wah, kudu gue bilangin toin ini mah. Buset dah, main pergi-pergi aja bocah. Salim kagak, assalamualaikum kagak. Wer, bagaimana mau berkah hidup lu? Saya harap bisa menolong saya di sini. Apa sih? Trek-trek aja lu. Kagak mau copot apa bibirah? Yanto kejebak di Kamboja,
Ini gue juga lagi nonton. Berarti bapaknya Yanto udah ditipu sama temennya sendiri yang mau ngajak anaknya kerja di Malaysia ya. Mampus dah lu teh, sombong sih lu. Hush, kagak boleh begitu Wer. Jadiin pelajaran aja buat kita yang masih ada di sini. Iya Mak Bing. Abis gue kesel banget sama babanya. Anak baru kerja di luar negeri aja sombong banget, apalagi kerja di luar alam gaib kali. Terus itu bocah gimana nasibnya? Tadi gue lihat sih udah ada orang Kamboja yang komen, udah nanya lokasinya dia berdua, tapi tahu udah bener apa kagak. Ayo deh kita ke rumah Pak Parno, kita bilangin kalau anaknya minta tolong. Lah bagian ini amatan Ing. Itu kan gara-gara babanya sendiri Ing. Lu dengki amat sih Wer, kagak boleh begitu Wer. Ntar pantat lu ngebul lu, jadi orang kedengkian banget. Buset. Iya dah maaf. Ayo berangkat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Loh, kenapa gerangan sampai ke rumah saya? Mau nanya lowongan kerja yo di luar negeri. Agak minat gue ah. Gue kemarin cuma mau bilangin kalau anak lu sekarang lagi kejebak di Kamboja. Opo, sampean jangan mengada-ngada yo. Wong jelas-jelas anakku kerja di restoran Malaysia. Mana bukti nih kalau anak saya kejebak di Kamboja? Lihat aja TikToknya. Cari di TikTok nama akunnya si Ucup Markucup. Sudah. Bilang aja kalian iri kan sama anak saya. Sudah pulang sana. Saya mau istirahat. Susah emang kalau ngomong sama orang yang kagak mau jatuh harga dirinya. Tau begini mah, mendingan pantat gua ngebul dah. Kagak nyesel gua dengki sama dia. Amin ya Allah. Beneran kayak pantatnya dua ngebul. Bibir, jadi orang mah bayar aja dulu. Soal dihargain apa kagaknya mah urusan dia sama Tuhan. Udah yuk kita balik lagi ngopi. Masa iya si Yanto kejebak di Kamboja? Dia kan kerjanya di Malaysia. Kalau orang sirik emang selalu cari-cari masalah. Tapi penasaran juga Nyong. Coba kita lihat. Ucup Markucup. Selamat malam kawan-kawan. Tolong kami terjebak di Kamboja. Wah, ini kan beneran si Yanto. Wah adalah, ngapain kamu toh di Kamboja? Bisa gawat iki. Natoing. Gimana toh? Beneran ada yang mau kemari nggak? Iya Cup, ada 3 orang yang lagi otw kemari. Nah itu bukan tuh. Wah, kalian di sini rupanya. Iya Pak, kita nggak tahu nama lokasinya, jadi cuma bisa ngasih tanda-tanda doang. Ya udah, ayo cepat masuk. Ayo buruan toh. Tunggu. Wah, itu Pak Mul Cup. Alhamdulillah dia selamat. Ya, dia pingsan. Ayo tolongin Cup. Ya udah, ayo sekalian bawa masuk ke mobil saya. Coba ceritakan kenapa kalian bertiga bisa sampai di sini. Jadi kita berdua korban penipuan masih. Awalnya kita ditawari kerja di restoran Malaysia. Nggak tahu nih, malah dibawa ke Kamboja. Oh gitu. Emang udah banyak kejadian kayak gitu di sini bro. Ya udah, untuk sementara kalian tidur di rumah saya dulu ya. Nanti pagi kalian saya antar ke KBRI terdekat untuk dipulangkan ke Indonesia, oke? Iya Mas, terima kasih juga mau nolongin kita. Iya Pak, makasih Pak. Semoga kebaikan Bapak akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Amin. Amin. Ya, jadi kesel gua. Ada ya bapak begitu. Sialan buat Parno. Sia-sia niat baik kita Wer. Biarinin udah, anak dia yang sengsara. Yang penting kita udah ada niat baik Ing. Jadi kesel banget gua ngasih tahu. Natoing, Nadoer. Tuh kan, dia kemari. Natoing, tolong anak saya Natoing. Dia terjebak di Kamboja. Kan tadi sudah bilang sama Pak Parno. Bapak nggak percaya. Makanya jangan sombong sama orang Pak. Suatu saat pasti butuh bantuan orang juga kan. Iya maafkan saya Natoing, Nadoer. Kali ini saya minta tolong sama kalian. Selamatkan anak saya. Bagaimana caranya? Emang gua Saras 008? Pokoknya gimana aja caranya. Tolongin ya Natoing. Tolongin gak ini Mer? Gue sih no. Ya. Ya udah, bapak kirimin nomornya Yanto dah. Besok baru kita minta tolong sama Damkar. Kok ke Damkar Ing? Udah lu diem aja. Makasih ya Natoing. Ya udah, kalian tinggal pulang ke Indonesia. Saya sudah urus semuanya. Makasih ya Pak, udah nolongin kita.
Iya, sama-sama. Oh iya, teman kalian kemana yang satunya? Lagi teleponan sama mamanya, Pak. Mau ngabarin kalau kita mau pulang. Oh, baiklah kalau begitu. Si permisi ya. Iya, terima kasih banyak ya, Pak. Halo, Mak. Mau selamat, Mak. Mau pulang ke Indonesia. Apa? Mau udah meninggal? Terus ini siapa? Gak mungkin. Mau meninggal, Pak RT. Gak mungkin. Mak. Halo Wer, ayo kita jemput Yanto di bandara. Iya tadi udah gue telepon, katanya udah mau sampai bandara dia. Ceritanya panjang udah, kayak bibir lo. Pakai mobil jali. Ya udah gue ke rumah lo nih. Yanto, maafin Bapak ya, Tok. Bapak nggak tahu kalau kamu bakal dibawa ke Kamboja. Ya, Pak. Alhamdulillah, Yanto masih selamat. Si Ucup mana? Ucup udah pulang ke rumahnya, Pak. Loh, itu siapa? Saya, Mulyono, Pak. Temen Yanto di Kamboja. Kamu nggak pulang ke rumah? Loh, kok nangis? Saya udah kagak punya keluarga, Pak. Ibu saya satu-satunya udah meninggal karena mikirin saya. Rumah, tanah udah habis kejual buat biaya saya pergi ke Kamboja. Udah, jangan sedih bang. Tinggal di kontrakan gua, mau kagak? Tapi saya kagak punya duit, Bang. Bayarnya ntar aja kalau udah punya duit. Iya, saya mau, Bang. Makasih, Bang. Buset dah, main peluk-peluk aja. Muka doang serem, hadiah Hello Kitty. Kek. Ini biar doer yang sesungguhnya. Semoga aja abis ini janji 19 juta lapangan kerja ditepatin, biar nggak ada lagi korban-korban selanjutnya di Kamboja. Merdeka itu bukan soal menang perang. Merdeka itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.